Halo semuanya, saya dari siswa Subvokasi 2020. Kita berdua ini dari kelas AL 14. Saya adalah salah satu siswa di mana yang menerima surat operator langsung dari TEF Queensland. Di sini saya akan menceritakan bagaimana kami bergabung dan belajar bersama tim Sagu Foundation di asrama. Tepat pada tanggal 25 November 2020, saya bergabung dengan Sagu Foundation dan saya harus masuk asrama. Kami dari berbagai wilayah dan berbagai latar belakang keluarga, kami harus hidup bersama-sama dalam satu asrama. Kelas AL 14 itu terdiri dari 14 orang yang dimana kita diwajibkan untuk belajar IELTS. Terus kita diberikan kesempatan yang kedua kali untuk mendapat skor supaya bisa kuliah di luar, di Australia. Sekarang saya adalah siswa internasional bersama TAFE Queensland. Kami setiap hari Selasa dan Kamis mempunyai kelas bersama TAFE Queensland. Meskipun mulai dari pagi sampai jam 4, mereka sangat semangat sekali untuk mengikuti kelas ini. Dan itu berjalan dengan baik selama beberapa bulan ini. Ada beberapa bagian yang diterima oleh kami siswa-siswi, yaitu unconditional dengan kondisional. Dan saya sendiri mendapatkan yang bagian unconditional, di mana saya harus mengikuti beberapa proses kelas IELTS juga untuk melengkapi nilai-nilai yang kurang pada band individual saya. Ini sangat luar biasa meskipun dalam situasi yang begitu jauh antara satu negara dengan negara lain, semangat dan antusias dari setiap tutor-tutor dan juga kami siswa itu sangat luar biasa untuk mengikuti proses belajar internasional ini. Ini adalah pertama kali bagi kami siswa-siswi yang mengikuti kegiatan proses kelas internasional ini. Dan perasaan kami pertama mengikuti kelas ini itu juga sangat gugup, tetapi proses yang kami ikuti selama dengan kelas internasional ini itu ada suatu proses yang sangat signifikan yang dialami oleh setiap siswa-siswi dalam proses pembinaan untuk mengikuti kelas internasional. Jadi di Sagu Foundation kita punya satu tim, yaitu worship team. Dan kita punya ibadah dalam satu minggu itu ada 2 kali, setiap hari Rabu. Ibadah hari Rabu itu kita punya ibadah komsel khusus untuk kita siswa-siswa dan juga guru. Ibadah itu setiap jam 7 malam sampai selesai dengan jam 9. Terus ibadah hari Rabu itu dilayani oleh siswa-siswa sendiri. Jadi ada di bagian musik, teman-teman yang melayani bagian musik. Kita di Sagu Foundation kita punya alat-alat musik seperti keyboard, gitar, kajon, semua itu dimainkan oleh teman-teman yang punya talenta di bagian musik. Dan kita juga ada di bagian audiovisual, itu mereka yang biasa buat isi worship. Dan juga kita punya ibadah setiap hari Rabu itu ada setiap 1 bulan dan 4 minggu, ya 4 minggu itu kita punya ibadah tuh ada dalam bentuk kita main games, dan juga ada puji-pujian. Ada 1 malam kita hanya puji-pujian, dan juga kita sharing, dan juga kadang kita movie night. Dan itu semua dilayani oleh kita teman-teman sendiri dengan kita guru-guru juga. Dan kita juga ada, dan juga ibadah hari Minggu itu pasti ibadah hari Minggu tuh itu juga dilayani oleh kita tim worship. Tapi kalau pelayan firman untuk hari Minggu itu kita undang pendeta dari luar untuk datang melayani kita di hari Minggu untuk sharing firman Tuhan. Di hari Rabu kita sebelum ibadah tadi pertama itu kita latihan persiapkan kita yang melayani, dan juga untuk hari Minggu itu kita latihan setiap hari Sabtu. Jadi tong dua nih sebagai content creator di
Subvokasi 2020 kita dua punya tugas ini. Mistisha minta untuk kita dua buat konten minimal dalam 1 minggu itu 2 konten. Terus dia punya konten itu tidak terbatas dalam bentuk apapun, jadi tong bisa buat dalam bentuk artikel, bisa buat dalam bentuk postingan untuk Instagram, bisa buat video atau mungkin kayak macam video-video kompilasi sama pokoknya konten-konten digital yang teman-teman bisa lihat di Instagram, bisa lihat di YouTube, sama bisa lihat di website juga, website Sagu Foundation. Pada awalnya saya buat Instagram vokasi itu dia butuh tujuan dasar tuh secara pribadi tuh macam kan saya sudah lihat data foto-foto yang saya simpan tuh banyak sekali sampai bikin saya punya laptop yang saya pakai tuh berat. Jadi saya pikir tong kegiatan yang tong buat ini bagus, baru tong hanya simpan saja ini kas tinggal tuh macam dia punya foto sama video tuh macam tidak ada fungsi gitu. Baru sudah saya ada inisiatif secara pribadi untuk buat tong punya akun siswa gitu. Baru saya sempat bicara sama Gibe, baru Gibe bilang oh ya tong buat sudah buat akun, baru setelah itu tong ada sekitar berapa ya, tong 5 orang kan? Ya, tong ada sekitar 5 orang yang kelola akun Instagram itu, karena kita sengaja memang 5 orang itu banyak, tapi sengaja supaya macam kalau yang lain terasa sempat untuk tangkap momen, yang lain bisa gitu, jadi ada dia punya backup gitu. Kita juga pikir itu akan jadi memori suatu saat ini, maksudnya tuh kegiatan ini nih tong akan bisa rasakan lagi nanti, jadi pasti akan jadi memori untuk tong gitu. Jadi makanya daripada tong simpan saja, tong upload di media sosial supaya tong bisa bagi, dan tong yakin kalau tong upload ke media sosial juga pasti anak-anak muda banyak yang lihat, banyak anak-anak muda juga yang bisa di-push dari apa yang kita buat gitu. Dan itu akan sangat membantu sekali untuk mereka secara pribadi. Kalau mereka yang dulunya tuh kayak begini, dong sudah mulai berubah pelan-pelan. Akhirnya mereka yang dulu contoh semacam dong yang tidak punya dong macam takut untuk berbicara depan umum, mereka video sendiri, dan itu tuh nanti akan jadi poin yang sangat bagus begitu untuk mereka sendiri. Dan juga orang-orang lain juga akan tahu kalau tong anak-anak Papua ini punya bakat begitu, punya sesuatu yang tong bisa tunjukkan gitu. Kemarin ada satu artikel yang kita buat sama-sama, terus artikel itu tuh tentang kita punya program subvokasi yang sedang belajar bersama dengan TAFE Queensland. Artikel itu dia bukan hanya sampai di kita saja, tapi kita bahkan bagikan ke TAFE Queensland, dan karyanya itu sudah ada di sana. Banyak orang orang-orang di Australia sudah tahu, terutama yang kerja di TAFE Queensland dong sudah tahu tentang kita, dan saya yakin pasti kalau anak-anak Papua banyak yang baca juga, banyak yang dong langsung macam terpush gitu untuk dong mau ikut program beasiswa. Mistisha juga banyak kasih tahu poin-poin yang memang kitong dua juga rasa itu sudah yang memang kalau anak-anak biasa istilah tuh tagai di tunda hati. Jadi ini sudah yang tunda mau gitu. Jadi Mistisha hari itu bilang Mistisha mau supaya kita promote beasiswa, kita kasih tahu kalau kita anak-anak Papua nih juga bisa, dengan kita share kita punya kegiatan dalam program beasiswa, supaya tong punya anak-anak Papua nih jangan banyak yang insecure karena stereotip yang tersebar luas tentang tong anak-anak Papua yang negatif itu. Biar yang negatif tuh hilang tapi diganti dengan positif, supaya banyak orang lihat tong ada sekarang nih, tong punya karya banyak, kita bisa buat sesuatu yang luar biasa juga gitu. Bersama Sagu Foundation kami bukan hanya diajarkan untuk bagaimana kita harus berbahasa Inggris, tapi kita diajarkan general knowledge, bagaimana kita harus berkarakter yang baik juga. Terus di sini teman-teman dididik sekali, bukan hanya dari sisi akademik saja, tapi dari dari organisasi, terus dari dia punya karya, terus bagaimana untuk ketika buat karya, harus dari dia punya pos atau dia punya ininya tuh bobotnya seperti apa begitu, dan juga tuh dia ajar juga. Terus dia punya poin-poin penting itu tuh yang buat semakin percaya diri juga semakin semangat gitu untuk buat konten-konten di Instagram. Kita di sini juga diajarkan tentang bagaimana
bagaimana kita punya karakter yang baik dengan kita harus punya roh yang takut akan Tuhan. Miss Tisha bilang kalau kamu masuk asrama itu artinya kamu harus tinggal semua kelakuan semasa sekolah di rumah. Di dalam kelas itu kita punya suasana belajar itu sangat berbeda sekali dengan suasana yang pernah kita dapat di kita punya sekolah waktu kita SD atau SMP maupun SMK. Satu hal yang kita dapat paling berharga menurut saya yaitu kebersamaan. Kita di sini dari berbagai suku yang berbeda dan bahasa yang berbeda, tapi tong seperti saudara. Dan dari kebersamaan ini juga kita diajarkan untuk kompak, satu sedih semua sedih, satu senang semua senang. Jadi itu dirasa sama-sama saling bahu-membahu untuk memikul beban ini. Ada berbagai banyak masalah dan rintangan yang harus kita lewati bersama. Dalam asrama, pengalaman yang kurang menyenangkan mungkin seperti yang saya sudah sebut sebelumnya ya, mungkin kita merasa tidak percaya diri, rasa malu untuk bicara bahasa Inggris dengan teman, rasa insecure tinggi, apalagi kita anak-anak SMK mempunyai stereotip di muka umum anak-anak yang kurang belajar atau malas belajar, tidak mau dengar-dengaran atau nakal. Kita diharuskan untuk tinggal di asrama, tidak harus pulang. Mungkin untuk pertama kalinya jauh dari rumah di saat Natal mungkin itu cukup sedih karena saya harus melalui malam kudus dan teman-teman, saya harus melalui tahun baru juga dengan teman-teman. Listening itu yang paling susah sekali karena untuk mendengar orang lain berbicara itu untuk tangkap mereka punya poin-poin itu agak susah. Itu tergantung mungkin kita punya telinga, karena mungkin dengar mungkin dong bilang I love you, kok dengar mungkin I miss you. Kita punya perjuangan ini tidaklah mudah untuk kita sampai saat ini ada di sini, karena itu butuh proses. Kadang kita berbicara lain, tapi laksanakan itu atau kita bilang apa? Aku bicara lain, main di lapangan lain, ya seperti begitu. Ada yang berkata saya tidak bisa mengikuti kelas IELTS dan saya tidak mampu. Dan kadang-kadang teman-teman saya berkata beberapa bagian yang mereka hadapi ini sungguh tidak memuaskan mereka. Kalau ada masalah yang terjadi pasti bukan hanya anak yang bersangkutan yang akan dihukum, tapi kita semua satu angkatan pasti dihukum. Contohnya kita akan tidak dapat mock test dadakan seperti masalah di hari ini, besok lusanya akan ada mock test dadakan. Namun dari hal-hal ini sudah kita bangun kita keluarga, kita belajar sama-sama, kita membangun bagaimana cara untuk berbahasa Inggris yang baik. Dalam setiap kita punya perjuangan di sini itu tuh benar-benar kita mempersiapkan diri untuk mencapai kita punya tujuan. Di sini kita diajarkan bagaimana bekerja keras dalam mencapai sesuatu. Jadi kita harus benar-benar mempersiapkan kita punya diri dan kita juga disiapkan oleh kita punya tutor-tutor untuk mendapatkan 5,5. Mungkin di awal saya merasa insecure karena tidak bisa bahasa Inggris, tapi melalui setiap proses yang ada, saya memiliki progres yang cukup meningkat. Pada tanggal 20 Mei 2021, saya dengan teman-teman tes IELTS dan puji Tuhan, hasil atau progres yang saya dapat cukup memuaskan. Pada dasarnya kami ini tidak mengetahui mengenai IELTS dan juga bahasa Inggris basicnya pun juga tidak ada. Tetapi kami sangat bersyukur bisa masuk di dalam proses pembinaan yang ditangani langsung oleh Sagu Foundation ini, di mana mereka selalu mendukung, membimbing kami tahap demi tahap sehingga kami dapat mengerti bagaimana mengikuti proses kegiatan kelas internasional dan juga bagaimana mengikuti tes IELTS, dan semuanya itu dapat berjalan dengan baik meskipun ada baik dan buruknya dari dalam setiap proses pembinaan ini. Dengan Sagu, saya rasa seperti mungkin saya jauh dari rumah, but with Sagu I feel like I'm home.
saya senang sekali saya mempunyai tutor-tutor yang luar biasa. Tutor-tutor Sagu Foundation merupakan tutor-tutor yang bisa dibanggakan karena mereka mempunyai pengalaman yang cukup luas yang bisa dibagikan khususnya untuk anak-anak Papua. Kami sangat bersyukur mempunyai support system yang begitu luar biasa di dalam proses pembinaannya ini, yaitu datang dari tutor-tutor kami yang selalu menentu hati, mendukung kami bagaimana belajar dengan baik untuk menggapai setiap mimpi-mimpi kami yang sudah kami set up dalam diri kami masing-masing. Dan pengalaman yang cukup menyenangkan dan seru di Sagu Foundation adalah bagaimana kita merasakan kekeluargaan yang sangat dekat. Bukan hanya antar teman, tapi bagaimana kita merasakan kekeluargaan antara murid dan juga guru. Karena di Sagu Foundation, seperti moto Sagu kalau saya tidak salah, with English you are at home everywhere. Miss Tisha bilang, buat apa pintar kalau tidak berkarakter? Jangan hanya sekedar bermimpi, karena kalau kau hanya sekedar bermimpi, mimpi itu akan hilang. Kau tidak bisa ingat lama. Bagaimana kau maju untuk mencapai itu butuh proses. Terkadang kita bilang proses itu sangat susah. Saya mau kasih tahu, yang bikin susah itu karena kau pemalas. Tapi coba kalau kau punya pemalas itu, kau akan dapat kau punya cita-cita yang kau mau. Mimpi yang selalu kau pedang itu, kau akan capai. Terus kayak macam ini, jadi kalau kamu sudah apa, kamu kayak macam anak Papua itu kan terkenal dengan anak nakal toh. Oke, coba kamu balikan fakta kalau yang nakal-nakal itu kamu coba berani untuk daftarkan kayak macam program beasiswa kah atau apa kayak begitu. Nah itu tuh untuk apa? Untuk ketika kamu keluar dari kamu punya zona nyaman itu, kamu nakal ini kan karena kamu nyaman di zona itu. Ketika kamu keluar baru kamu ingin belajar begitu, itu baru kamu akan bisa lihat. Ternyata tuh yang saya lakukan dulu tuh begini, terus setelah saya mulai begini, ternyata ada sesuatu hal yang bagus begitu, berguna dan juga tuh macam saya secara kita secara pribadi gitu sama Papua macam merasa percaya diri gitu, jadi tuh bisa berkembang lagi gitu, tuh bisa lebih maju, tuh bisa kasih kala anak-anak yang dari daerah lain atau dari provinsi lain. Jadi kamu punya harapan tuh mungkin teman-teman yang lain yang di luar sana ketika dong bisa tidak tuh punya konten dan juga ada termotivasi untuk buat kreasi, juga tidak putus, tidak patah semangat karena mungkin karena dia punya viewer banyak jadi dong takut begitu. Padahal tuh dong tidak sadar kalau sebenarnya itu bukan karena viewer, tapi dari ketika dia buat itu setiap kupas dia punya cara edit bagaimana itu yang nilai gitu. Pintar tapi kalau karakter terbaik, punya cara bicara, menghargai orang itu terbaik, itu sama saja kosong. Tapi kalau kau punya attitude yang baik, kau hargai orang lebih tua atau melayani, itu lebih baik daripada sekedar pintar saja. Prinsipnya Sagu itu diambil dari cerita kitab 5 roti 2 ikan, dimana kamu tahu kalau 5 roti 2 ikan itu terjadi mujizat gitu, apa yang Tuhan Yesus buat di situ. Dan prinsipnya ketong tim worship sendiri dari Sagu Foundation, melayani Tuhan di masa muda itu terangkan kehilangan masa depan yang baik. Dan terakhir, Papua tuh butuh pemimpin yang takut Tuhan, bukan pemimpin yang pintar saja. Thank you.